Animated Podcast. Animated Podcast, stay on date. Hola Tomodachi, selamat datang kembali di Animated Podcast bersama admin Hasan di sini. Kali ini ditemani sama admin Nura. Halo. Halo. Formasi duo maut kembali ya. Yoi, udah lama ya. Yoi. Kenapa maut? Karena kita mau membawa nyawa kita ke pinggir jurang ya Pak ya. Ya waduh. Ya. Ini kita berusaha mandi ujung. betul. Ini pas kita rekaman ini ya, ini lagi rame tentang bendera One Piece nih di negara kita tercinta ini ya. Sebagai bentuk perlawanan lah ya. Bukan perlawanan, kegerahan masyarakat lah bisa dibilang. Kegerahan masyarakat atas apa yang terjadi oleh world government ya. Jadi resah gitu. Resah. Nah, jadi kayaknya menarik nih buat kita bahas anime dengan semangat yang serupa. Dengan semangat yang serupa itu semangat menentang kaum elit. Tapi selain One Piece ya, kita bakal ngomongin selain One Piece. Karena One Piece lah sudah banyak orang yang sudah tahu ceritanya seperti apa, menantang world government dan segala macam. Kita bakal cari nih yang menantang elit. Mungkin tidak langsung seperti One Piece yang menentang pemerintahan, mungkin bisa disangkut pautin tentang perlawanannya, tapi semangat yang dihadirkannya kurang lebih sama lah ya anime yang bakal kita bahas ini, yaitu semangat tentang melawan status quo. Bahasa kerennya mah seperti itu Pak. Jadi tanpa berlama-lama mari kita mulai. Silahkan Bapak Nura duluan deh. Oke. Boleh. Jadi gua silahkan. Kayaknya yang paling awal selain One Piece, kita udah paling obvious dan terkenal tuh ini deh, Akame ga Kill. Yes, betul banget. Itu udah pasti sih. Sudah pasti itu pasti. Top of mind. Betul. Apa kita juga nyebarin bendera naik ini ya? Naik ride kali. Wah. Oh my god. Waduh. Itu nanti musnah semua dong yang ada di atas. Waduh. Mengerikan nih kalau bendera daerah sudah berkibar, tanda darurat sudah luar biasa itu. Iya, ntar ada yang AKW-nya bahaya. Nah itu, aduh, ngeri banget. Satset coy. Yoi. Itu sudah terlalu darurat Pak kalau bendera naik ride sudah berkibar. Tanda bahaya ya. Betul. Tanda bahaya. Oh, tanda kekacauan pokoknya. Betul. Ini bendera One Piece aja udah disebut makar gitu. Iya. Apalagi ntar kalau naik ride udah berkibar. Betul. World government dikasih bendera One Piece sudah ketar-ketir, apalagi naik ride sudah berkibar. Wah, sudah itu. Tahu bro. Itu definisi makar sesungguhnya tuh adalah organisasi night ride ya. Kalau di animenya tuh. Itu benar-benar kayak kalau di Indonesia tuh dulu sempat pernah terjadi seperti itulah kurang lebih apa ya. Jadi sebuah organisasi yang didirikan yang tujuannya memang untuk menggulingkan pemerintahan ya. Cerita di anime Akame ga Kill tuh. Ini yang secara action bagus anime ini, terus cara cerita juga lumayan mantap. Ceritanya bro, betul ceritanya. Aduh, kalau One Piece juga sebenarnya One Piece juga bagus. Iya. Ada penyalahgunaan kekuasaan dalam anime tersebut juga. Betul. Penyalahgunaan kekuasaan gitu. Aduh. Tapi kalau ini tuh spesifik banget. Ya ini spesifik banget. Bener, pemerintahan yang korupsi, penyalahgunaan wewenang, menyengsarakan rakyat kecil, itu spesifik banget. Makanya ini Akame ga Kill tuh paling pas dengan tema episode kali ini. Paling cocok lah udah. Udah ya. Kalau One Piece kan ada kekeluargaannya ini ada tema bajak lautnya. Kalau ini mah udah spesifik, memang makar udah temanya. Iya. Pengen melakukan revolusi. Betul. Di negara yang sudah busuk. Betul, itu udah paling top of mind. Iya coy. Ada lagi sebenarnya. Ada lagi apa lagi itu? Tentu saja anime mecha-mechaan Code Geass. Code Geass pun juga sama. Betul. Kekaisaran Britania kalau nggak salah. Ya, Britania apa gitu? Iya kan? Ya, Britania. Intinya kan mau melawan kekaisaran di Britania yang sebenarnya ini spesifik kayak terlalu merendahkan Jepang gitu.
gitu. Iya betul, Jepang dianggap rendah. Ini lolos juga sebagai MC gitu kan. Mau ini juga melawan. Cuman gua nggak tahu, gua ngelihatnya kalau Lelouch ini tuh anti villain banget, bagus banget tapi Ya betul. anti villain, anti hero, Anti-hero, lebih tepatnya anti-hero. anti hero banget. Terlebih kan dia punya temen yang di orang Jepang gitu ya. Iya, Ya, terlihat jelas di situ kayak wah, gue mau merevolusi ini karena Britanianya sudah kacau. iya. Terus ini juga apa si Holly Britannian ini tuh emang bengis ya Pak ya di ceritanya tuh. Iya, Bang Is. Ya ini penjajahan coy. Ini pas Iya, ini banget dengan penjajahan. tema Agustusan. Penjajahan temanya Iya, ini. coy, penjajahan. Penjajahan. Kita juga sekarang kan dijajah. Oh iya betul. Waduh, Betul. Betul. dijajah. Data kita kan dijual ya. Aduh. Jadi Oh my God. terjajah Iya, coy. Cok, di negara kita udah tidak aman, Cok. asli euy. Sudah Nomor aduh. Data dijual nih. bro. Data dijual, nomor gue juga tiba-tiba ada orang yang Wah, sama kalau itu. ngechat nggak jelas ya. Iya. Aduh, bahaya, Bro. Gini- Data kita sudah open. Gini, Pak. Ini, coy. Kalau Kalau kata kalau kalau kata orang sih, ya kalau kata orang ya, kalau bahasa anak IT-nya tuh katanya ini, negara kita tuh open source. Orang-orang bisa ngambil data kita seenak jidat. Betul. Anjing. free gratis semua. Iya, coy. Iya, coy. Kita lihat apa deh? Ya. Wah bahaya deh, ntar deh. Ini Pak. Kalau apa? Apa tuh? Kalau di Apa tuh? kode GIS kan musuh yang dihadapinya Holy Britannian Empire. Kalau negara kita nih menghadapinya Ya. Holy USA Empire, Pak. Gila, teori ini cocok nih sama kode GIS. Cocok ini. Re. Cocok. Waduh, Re. Gitu. Oke. Oke. Itu seru lah ya kode GIS, pokoknya mantap lah, rekomendasi buat ditonton. Kode GIS akan mengakhiri sebenarnya literally mereka tuh Spesifik. melawan sesuatu kebusukan yang Betul. lebih berkuasa. Betul. Bedanya kalau Akame tuh udah pemerintahan yang sah. Iya, Itu kan pemerintahan negara sendiri, kalau ini mah penjajahan. Kalau Ya. si kode GIS mah. tapi bagusnya kode GIS tuh entah kenapa ya. Karena kan Lucia juga kan emang orang Britania kan. Iya, nah itu betul. Ya, nah itu. Dan endingnya sangatlah, wah, gila, plot twist banget coy. Yes. Gue suka endingnya sih, udah gitu, keren. Keren. Kode GIS keren. Ditambah memberikan perlawanan. Ih, gila. Oke. Semangat tidak mau dijajah guys, ingat. Ya, siap. Iya, coy. Kita sekarang tuh Indonesia tidak sedang dijajah oleh negara lain tapi oleh Negara sendiri. wah, Ngeri. ngeri coy. Ih, ngeri coy. Musuh kita adalah warga Indonesia sendiri coy. Ada ini apa? Ada villain di organisasi kita sendiri. Kan sering banget tuh. Iya coy. Premis kayak gitu di anime. Iya coy. Kita kan tergabung Iya, dalam organisasi, ternyata konspirasinya di organisasi sendiri. Ini soalnya ini cocok dengan anime yang ini dengan tema yang serupa dari gua nih, Pak. Tentang ada musuh di Apa? organisasi sendiri. Ini Apa tuh? anime yang gua baru nonton, ini anime komedi tapi cukup deep ini ceritanya. Dari anime Masle, Pak. Anime sihir-sihiran. Ya kok bisa? Kok bisa? Karena Iya. ini ceritanya karena di dunia Masle itu semua orang kan punya sihir nih. Semua orang punya sihir. Nah, kecuali kan si MC kan pakai kekuatan Ya. badan. Nah, ternyata di negara itu di dunia si Masle ini ternyata orang yang berada disebut dengan organisasi biro sihir lah yang berkuasa. Dia yang boleh menentukan arah tujuan dari sebuah negara, dia yang boleh ngatur-ngatur. Terus si biro sihir ini tuh punya sebuah kebijakan yang sangat-sangat diskriminasi, Pak. Jadi dia tuh akan ngebasmi orang-orang yang gak punya sihir. Termasuk di sini si Mas, si tokoh Mas. utamanya. Akhirnya dia join ke sebuah sekolah gitu, dan di situ dia di sekolah itu akhirnya dia nanti tuh sampai suatu momen dia harus melawan
para biro sihir ini berkuasa. Terus waktu di season 1 nih ada yang berkesan nih di awal-awal bagaimana Apa tuh? mirip banget dengan kisah-kisah di negeri kita, Pak. Jadi kan di sekolah itu tuh macam-macam lah ya muridnya. Ada yang jago, ada yang cupu. Nah, ada satu yang agak sombong gitu. Bukan agak sombong, emang sombong. Terus dia tuh kayak mengendalikan murid-murid lain. Ternyata dia tuh anak dari seorang petinggi di biro sihir. Wah, itu benar-benar momen. Wah, ini mah banyak terjadi di negeri kita. Anak pejabat ya. Iya, anak pejabat. Terus dia ngebully apa sesama penyihir-penyihir yang cupu, ngebully. Terus si Mas ya, si MC-nya kasihan tuh. Sama dia kan mukanya kayak gitu ya. Penggambaran mukanya kayak si Saitama lah gitu. Iya. Dibully, dia bukunya apa dibakar, terus si apa bajunya disobekin. Nah, cuma pas nonton tuh puas banget ketika si Mas ngehantam si anak biro sihir itu. Wah, itu puas banget momennya kayak gitu. Dihantam. Iya coy. Tapi malah si Mas yang salah. Dia yang mau dihukum. Wah, sangat persis lah. Persis. Kok relate ya? Ya itu. Saya tuh melihat sesuatu di suatu negara yang kayak katanya tuh, oh ada suatu kejadian dan itu menyangkut pautkan anak pejabat, tiba-tiba yang disalahin itu adalah seseorang rakyat biasa, Betul. tidak punya kuasa, Betul. tidak punya kekuatan. Betul. Nah, itu masih Mas yang dihukum. Untungnya si kepala sekolahnya juga ingin menggulingkan biro sihir yang licik itu. Akhirnya si Masnya ditolongin sama kepala sekolah. Itulah kurang lebihnya kenapa Mas Le walaupun komedi tapi ada sisi untuk melawan pemerintahannya. Itu seru. Lalu ada lagi yang kedua, Pak. Ini udah top of mind juga untuk melawan pemerintahan. Tadi pemerintahan sihir, sekarang pemerintahan alkemia. Yaitu dari Full Metal Alchemist Brotherhood. Ya. Karena salah satu musuh besarnya adalah si Perdana Menterinya itu kan termasuk dari Seven Deadly Sin. Termasuk dari Seven Deadly Sin kan? Iya sih. Betul, meskipun yang sudah termasuk kan, yang Red itu juga siapa namanya dulu? Itu Seven Deadly Sin lah pokoknya salah satunya tuh. Nah, salah satunya ada. Ya itu. Ini atasannya si Mustang juga kan? Iya, itu atasannya si Mustang. Ya, itu kan. Iya, betul. Meskipun musuh utamanya bukan dia ya, tapi salah satu musuh besarnya lah. Ya, Roy Mustang. Nah, itu gila, udah lama banget soalnya nonton ya. Ya. Terus kan seakan-akan si militer di negaranya Full Metal Alchemist itu yang berkuasa, Pak. Ih, jelas. Makanya Seven Deadly Sins tuh gampang dan lihai akses ke sana sininya karena punya pejabat. Betul, sana, punya akses lebih. Punya akses lebih. Bisa seenak jidat. Betul. Kalau tadi pemerintahan sihir, ini pemerintahan alkemis. Mirip-mirip lah persis. Mirip-mirip nih. Kacau bro kalau dibahas kalian itu juga. Asli. Dengan adanya dengan kita konsepnya gini. Wah, kita punya kenalan penguasa. Nah, itu. Kita tuh mau ngelakuin bisnis apapun jadi lancar gitu. Itu tuh. Contohnya kayak yang nggak bisa nih. Ya udah kita bisa-bisain aja. Iya, itu. Gila, dilancar-lancarin aja. Harus lancar. Betul. Ada satu yang benar-benar relate lagi dengan kerajaan kita, Pak. Kerajaan siapa apa tuh? Kerajaan kita. Apa tuh? Bapak ingat salah satu premis besar di Full Metal Alchemist adalah ketika militer memusnahkan alias menggusur sebuah desa. Wah, itu sering terjadi di sini, Pak. Itu sangat-sangat menentang rezim ya. Itu sangat-sangat terjadi sampai akhirnya salah satu karakter utama kita siapa ya, lupa namanya, itu si Fullmetal si alkemis yang itu tuh. Yang mana, Edward Elric? Bukan, yang dari desa yang digusur itu. Oh iya. Aduh, lupa namanya, sudah lama tidak menonton Fullmetal Alchemist, Pak. Siapa yang namanya? Ntar saya cari dulu ya. Si karakternya tuh. Yang nggak ada angin, nggak ada hujan kan tiba-tiba. Scar. Oh iya, Scar. Iya, yang namanya panjang banget. Nah, si Scar kan si desanya di ini, Pak, dimusnahkan, Pak.
dimusnahkan jauh Gila sama pemerintah. pemerintah dimusnahkan. Ibarat nih kalau di di kerajaan kita tuh kayak misalnya mau bikin gedung atau mau bikin perumahan itu harus dibasmi dulu sampai nanti akhirnya ada konflik agraria, konflik tanah gitu kan. Itu dia. Wah, ini mempertanyakan tanah siapa dulu ini Betul. karena nggak diklaim loh. Sama dong berarti kayak kasusnya yang waktu itu yang sempat heboh 2 tahun tanah tidak digali bisa diklaim negara. Betul. Waduh. Terus kan kalau cerita rakyat di ini ya di kerajaan kita katanya kalau pasar mau digusur apa sih yang nggak nurut terus dibakar. Nah ini isfalan banget cuy. Isfalan kan dibakar sama Roy Mustang. Ya, Isfalan betul. dibakar sama Roy Mustang. Tapi bagusnya Roy Mustang merasa bersalah setelah Nah, itu membakar dia. Isfalan. Ternyata dia. Nah, bedanya itu tuh. Nah itu Roy ya, Mustang, bener. Roy Mustang kan kalau merasa salah ya overthinking salah. Lah, di kita emang ada yang overthinking Eish. pemerintah kalau udah membuat kesalahan. Nah itu betul. Hmm. Sepertinya kalau di dunia Full Metal Alchemist Isfalan cuma satu, tapi kalau di kerajaan kita Isfalan banyak ya, Beh? Banget. Isfalan banyak. Dan sepertinya kita butuh orang-orang seperti Scar ini ya yang merasa balas dendam ke Sebenarnya pemerintahan. ada. Banyak. Sebenarnya ada. Tapi kalah, beda sama di Full Metal kayaknya kalah di sini, mah. Sulit, Bro. Kekuatan si Uretnya jauh lebih kuat. Asli. Ibarat kata nih. Ibarat kata Skarke satu uretnya ada 3, Pak. Nah, ya. Bukan white-nya sih kalau menurut gua yang kuat tuh sebenarnya fathernya. Fathernya yang kuat tuh. Iya, Kan iya, white tuh tujuan di dari bawah Seven fathernya yang kuat. Deadly Sins-nya ya. Betul. Yang di atas kan Father. Jadi yang nggak ketahuannya yang kuat sebenarnya kayaknya sih, fathernya nih. enggak. Tetap Fathernya 1, Fathernya uretnya satu. 3. Nah, itu betul. Ya tetap susah dilawan. Father Mati ya kan. duluan yang ada. Father ternyata father malah meneruskan legasinya kepada sang son, kepada anaknya. Jadi kan father gitu kan. Father di kerajaan kita gitu. Ya. Father di kerajaan kita siapa? Waduh, ada lah. Ada punya father gitu kan. Intinya father. Oke. Ada lagi nggak Pak? Ayo. Yang menentang rezim nih. Yang Sentai Daikaku juga sebenarnya. Wah, iya itu. Salah satu juga itu tuh. Ya. Itu diceritanya kan Super Sentai-nya tuh jadi jahat kalau di Sentai Daishikaku. Entah kenapa ya. Orang melihat sesuatu yang sepertinya ada kemiripan di negara kita. Apa tuh? Silakan Pak, silakan. Oke, kita buat kebijakan aneh ditentang masyarakat. Wah, satu orang datang, wah kita kayaknya nggak boleh ini. Wah, terus merasa seperti pahlawan karena telah membatalkan kebijakan tersebut. Ntar ada lagi kebijakan aneh. Nah, muternya terus tuh kayak gitu tuh. Betul. Iya. Betul. Sarangnya tuh di situ sebenarnya. Kayak mereka membuat kebijakan aneh, terus kayak warganya nggak senang. Wah, itu menguntungkan mereka kan, kayak kita cari muka aja gitu. Kita ngelihat, wah ini enggak bisa kita batalin, ternyata gini terus dianggap pahlawan sama masyarakat kan. Oke. Karena telah membatalkan itu. Padahal mah ya gitu juga lah. Iya, karena cari muka nih premis utama Sentai Daishikaku. Tentang cari Iya, muka. itu dia. Merasa dirinya pahlawan padahal dia juga Dia, ya. kebijakan. Nah itu, dia penyebab masalahnya juga dia yang nyelesain juga. Itu dia. Jadi dia nggak pahlawan sama orang-orang padahal kan belum tentu ya. Betul. Itu mah hanya cari muka aja biar Betul. kelihatan baik. Karena kan kalau di Sentai Daishikaku sebenarnya tuh di ceritanya tuh kocak karena si Super Sentai-nya tuh ternyata dalam waktu setahun udah beresin si monster-monsternya kan. Di ceritanya tuh. Terus akhirnya cuma tersisa kroco-kroco. Akhirnya gimana nih biar popularitas tetap meningkat? Akhirnya bikin pencitraan, Pak. Bikin sebuah tayangan, sebuah gimmick gitu kan untuk mempertahankan popularitas. Di mana si kroco-kroconya dijadiin monster. Akhirnya mereka tiap minggu tampil ngancurin si monster-monsternya, dibikin sebuah pertunjukan. Ya kan? Dibikin sebuah pertunjukan yang ya rakyat mah cuma bisa menikmati sebuah pertunjukan ini gitu.
dijadikan sebuah tayangan YouTube lah kalau di negara kita mah. Kayak ini, kayak sebuah ada lah pokoknya mah. Gitu Apa kan. tuh? Ada tuh apa? Coba sebutin Dijadikan dulu. sebuah tayangan YouTube, Pak. Jadi dijadikan sebuah pertunjukan orang-orang gitu. Ada kayak sebuah pemimpin di bukan kerajaan, di kota kita, bukan kota kita, provinsi kita. Provinsi Ya, kita. Spesifik sekali. di provinsi kita ya. Ya, pemimpin. Jadi pertunjukan aja gitu. Ya kan? Gitu kan. Kan kalau apa pemimpin di provinsi kita kan terkenal sekali dengan pertunjukan ya Pak ya, seperti Sentai Daishikaku gitu kan. Rate-nya ini rate-nya nih, ini rate-nya gitu kan. Kurang lebih. Yoi terus kan Lalu ya framing. betul. Terus apa di Sentai Daishikaku ini para Sentai itu berkuasa Pak. Dia punya anak buah, punya gedung ya kan. Terus tiap divisi itu punya peralatannya gitu. Apalagi si Red tuh arogan parah Pak. Misalnya ini si Red kan di cerita Sentai Daishikaku tuh dia kalau misalnya anak buahnya nggak nurut dibunuh Pak, dihancurin pakai kekuatannya. Gila si Red, gila Arogan banget bro. parah si Red terlalu parah. Kalau yang lainnya masih normal, si Red Pak sih gila, dia yang paling populer tapi dia yang paling bengis juga tuh di antara para Sentai-nya tuh. Itulah ketika kekuasaan terlalu diberikan kepada Red. Sosok asli bro itu sebenarnya. Betul. Tapi ketika tampil di publik, Red lah yang paling bersinar kan, berseri-seri. Dia yang memimpin, padahal di belakangnya dia yang paling bengis. Padahal anggota yang lainnya tuh sebenarnya normal. Yang normal cuman yang hijau, yang pink sama yang biru, yang sedeng, yang kuning juga sedeng. Yang kuning itu kan yang apa? Dia yang melakukan eksperimen terhadap monster-monster, terhadap kekuatan Super Sentai. Terus si kuning juga yang kan si Super Sentai itu dapetin dari kayak kekuatan naga gitu. Ternyata kekuatan naga itu tuh diwarisin ke sebuah keturunan gitu. Si keturunan itu malah dieksploitasi sama si kuning buat dijadiin kekuatan si Super Sentai. Itu mengeksploitasi ya kan, sumber daya itu kalau di ibaratnya mah. Ada sumber daya yang disuguhkan buat suatu rakyat ya kan, malah dieksploitasi demi kepentingan segolongan Pak. Iya betul. Ini yang penting gue yang untung kan, prinsipnya begitu. Betul. Itu mau entar ini ibarat gambar ya, ibarat nih eksperimen itu tuh rakyat gitu. Iya. Yang penting kita mendapatkan keuntungan dari hasil eksperimen ini nggak jadi masalah. Toh juga orang lain yang di eksperimen. Betul. Ngeri kali ini episode ngeri kali di kalau dipikir-pikir ngeri kali ini. Iya coy, kan prinsipnya gini, masalahmu ya punyamu, bukan masalahku. Iya bro, mereka nggak akan berpikir masalah kita coy. Yang penting mereka untung aja udah. Yoi. Oke, ada lagi tidak nih? AOT lah ya, AOT udah pasti sih kalau AOT. AOT di akhir-akhir ya. Ya, AOT itu sebenarnya kelihatannya di akhir-akhir karena si konspirasinya tuh terkuaknya di situ. Ini juga Pak Alip juga sebenarnya ada sih sisi melawannya. Psychopath. Oh, bisa kamu. Jadi dikendalikan gitu ya. Ya, tau gue gitu deh. Gue lupa anjir, gue nonton Psychopath 2015 kayaknya anjir, lama banget. Pokoknya si dunianya tuh kayak diatur pakai nilai-nilai gitu lah. Ada ini cenderung kriminal ini. Ya, jadi ngejudge orang aja biasa. Ngejudge orang benar. Ngejudge orang. Lah, kita juga kayak gitu kan. Tahu. Orang yang nggak bersalah aja kalau emang jadi oposisi mah bisa ditangkap. Langsung dianggap kriminal bro. Iya makanya itu. Waduh banyak lah ya. Banyak. Kita kayak gitu tuh. Iya. Coba aja dihitung banyak apa yang kayak gitu. Kalau tidak sevisi dan kalau tidak punya visi misi yang sama seperti kita, kau penjahat. Waduh. Betul. Kan banyak kayak gitu tuh kacau bro. Banyak.
banyak. Baru-baru lagi. Haha. Iya. Ini juga Guilty Crown. Multi Crown, oke, iya Iya, betul. istrinya kan dapat dapat apa? Dapat kekuatan terus kayak dia harus join sama tim pemberontak kan buat ngebenerin pemerintahan emang udah bobrok juga tuh Iya, pemerintahannya tuh. Iya coy, Guilty Crown udah sama. Endingnya agak plot twist juga tapi ya sebenarnya secara garis besarnya ngelawan apa pemerintah, katanya kasarnya pemerintahan asing sih yang nguasain Jepang sebenarnya. Jadi pemerintahan dari orang luar dijajah sih sebenarnya, cuman ya technically gitulah. Intinya ada seorang yang namanya apa ya, organisasinya tuh lupa, yang nguasain Jepang. Nah kita lawan mereka gitu lah ya, ceritanya di Guilty Crown ini. Kurang lebih sama sih, kayak ya seperti sama kayak Akame sih sebenarnya kalau dipikir-pikir, cuman plot twistnya di akhir aja. Di akhir ada plot twistnya. betul. Ini ada juga anime nggak melawan pemerintah sih sebenarnya, tapi ada semangat yang sama lah yang dihadirkan. Ini dari anime MC gua banget, alias dari Classroom of Elite. Ini melawan sistem pendidikan, ya kan? Yang di Iya. pendidikan yang di apa ya istilahnya ya, dikomersialisasi, kurang lebih seperti itulah. Ini semangat si karakternya ingin membongkar ya, kurang lebih ya. Meskipun tidak tahu ditonjolkan sih sisi itunya, tapi semangat yang dihadirkannya sama gitu kan. Meskipun memang yang ditonjolkan kan MC-nya banget ya, kalau anime ini mah yang Oh ditonjolkan jelas. MC-nya banget parah. Nah, Apalagi yang apalaginya itu loh. Kill la Kill gimana Pak kalau Kill la Kill? Kill la Kill tuh sebenarnya lebih ke sistem otoriter juga sih. Tapi buat sekolah sih, ya sama kayak ini. Sekolah ya, lebih ke sekolah ya. Iya. Sekolah elit gitu. Jadi sebenarnya kan karena bapaknya mati aja, bapaknya Kill la Kill mati. Nah, dia tuh sedang mencari kebenaran di balik itu. Oke. Mencari simbol kebebasan juga, coy kalau dipikir-pikir. Ya, kebebasan. Kalau ini Pak, anime robot ini Pak, Gurren Lagann nih gimana nih? Apakah ada sisi melawannya? Iyalah, pemerintahan Spiral King kalau nggak salah. Ya, Raja Spiral cuy, musuhnya cuy. Iya. Jadi kan MC kita tuh hidup dan lahir di bawah tanah. Nah, ditindas banget tuh. Ditindas Nah. ya. Iya, coy, ditindas rakyat jelata, kamu pantas ditindas. Betul. Gitu. Terus kayak wah, mereka ya pengen bebas dong akhirnya. Nah, itu Ya. dengan tingkatnya itu mereka masih punya harapan gitu. Kalau di satu negara apakah rakyat ditindas ada harapan? Ya. Waduh, di satu negara tuh. Ini ada satu anime yang lagi tayang season ini Pak. Apa tuh? Sempat dibahas juga oleh admin Embe di Reels Animated. Gachiakuta, tentang anime sampah cuy. Ini si MC-nya hidup di persampahan dan terpisah oleh orang-orang yang hidup di bersih. Ini namanya ketimpangan sosial ini. Ini anime lebih kepada bukan perlawan, lebih kepada anime ketimpangan sosial ini. Jangan sosial sama kayak gua kalau misalkan ke Sumarekon lihat kayak wah Sumarekon nih wah bersih bagus tiba-tiba. Padahal sisinya iya, enggak tapi keluar dikit wah. Nah, udah. itu. Betul. Sumarekon udah kayak beda negara ya. Apalagi ya? Kalau ini Pak, yang sejarah-sejarah ada yang menarik nggak nih? Yang sejarah biasanya nyambung dengan perlawanan rezim. Yang mangganya baru tamat, Vinland Saga. Wah, tentang mencari tempat yang layak. Betul. Ini perjuangan. Tapi yang lebih ditonjolin sih bukan perlawanannya, tentang si Thorfinnnya lah ya. Kalau di Vinland Saga. Kalau Vinland Saga emang ininya sih development karakter si Thorfinn yang benar-benar ditekanin dari yang awalnya pendendam gitu. Betul. Orang yang benar-benar bijak tuh. Gila, bro. Gila. Tapi musuh-musuhnya kan ya bisa dibilang ada unsur-unsurnya lah ya, unsur-unsur pemerintahannya. Ya, penindas sih jatuhnya. Iya, penindas. Ya, sama sih, pemerintah kan di sini penindas siapa ya? Wah, Nggak semua. penindas. Nggak semua.
Ninjas rakyat kecil ya. Iya. Waduh, nyambung ke yang Tekken Topa dong. Waduh. Iya sih. Kacau bro ini. Kacau. Berat. Aduh. Kacau, bro. Banyak Agak engap politiknya ya, ini. agak engap Agak pembahasan engap, episode agak ini. engap. Soalnya Agak ini engap. kita nggak, nih dari kita kan nggak spesifik di satu anime ya. Kalau kita spesifik di satu anime, kita kayaknya bisa ngebedah kayak Tatsumi itu, bisa kemana-mana tuh. Betul, nantilah kita harus adakan episode bedah khusus, misalnya bedah Code Geass atau bedah Iya ya harusnya. Shinra Lelouch coy. Shikaku. Kayaknya Lelouch menarik sih. Orang yang sebenarnya dari kawasan punya kekuatan, tapi dia memilih untuk membela orang-orang rakyat Betul. Jepang. Melawan Untuk negaranya sendiri bisa dibilang. tapi demi kebebasan warga Jepang. Iya, itu bisa sih. Ada unsur sejarahnya juga. Kau ini bisa dibilang perlawanan nggak ya, kayak apa? Samurai X, terus Gintama. Gintama di beberapa arc ya sih. Kayak apa? Pas shiftingnya si kaisarnya kan ke orang lain gitu, lupa siapanya. Terus pas ganti. Wah, itu banyak kekacauan tuh Gintama Iya. dan kawan-kawan siap mencoba menggulingkan. Segitu dulu kali ya. Kepanjangan Pak nanti Pak kayaknya ya. Iya ya, kayaknya kepanjangan. Segitu dulu lah. Jadi semisal Iya, ada iya. yang terlewat atau yang belum terbahas, silahkan tambahkan di kolom komentar lah ya. Kayaknya yakin masih banyak sih. Karena ini tema Banyak banget. tema yang sering udah. dipakai di anime. Kita tuh kalau ibarat iceberg ya, kita tuh di Iya. atas doang. Ini tuh di atas Betul. doang, bener-bener belum nyampe laut, bahkan Betul, nyampe betul. airnya aja belum ini. Top of mind Kita tuh doang cuma- kita. Iya, kita tuh cuman bahasannya kayak di atas doang gitu loh, kayak pembahasannya anime A. Oh iya, ini ada Iya. kemiripan sama pemerintah gini. Oke, Betul. nggak nyampe yang dalam. Karena Ya, itu kalau gue ngerasa karena nggak fokus aja kita ke satu anime, nggak bedah. iya. Mungkin nih contoh kalau Guilty Crown sama Code Geass kita bedah atu-atu, sampai Wah. dalam tuh bisa tuh. Kayak waktu Tatsumi ya. Ya itu seru itu. Iya, wah. Itu Oke. Siapa Perdana Kayaknya Menterinya? Anime Dad bakal buka satu segmen baru sih. Bedah anime Ah, sih, selain bedah karakter. Iya coy, kayaknya harus udah anime biar Iya. generik gitu loh. Tuh, Kita bahas nanti tuh. kita siapkan ya bedah anime. Tapi kayaknya kalau bedah anime jangan langsung dari Gultikan yang gitu, harus dari anime yang lain-lain dulu ya. Dinantikan saja ya segmen terbaru Anime Dad ya. Boleh. Menarik betul Menarik juga. ya bedah anime ya. Kan bedah karakter udah bosen, kita bedah anime ya kan. Oke, terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Jangan lupa di-follow semua sosial media Anime Dad. Ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube, ada Spotify, dan juga ada di Beatstation. Semuanya di-follow, semuanya di-subscribe, semuanya di-share, di-like, ditonton konten-kontennya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Stay on day.